Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Karena di sini saya tag-nya waktu malam hari ya, jam sekitaran jam 12 lewat 17 menit. Di sini saya akan melanjutkan tentang masalah tugas learning journal waktu minggu kemarin. Jadi teman-teman semuanya, minggu kemarin alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan secara tatap muka di MK Public Speaking. Di pertemuan kemarin kita bertemu tatap muka dan melaksanakan seperti biasa tugas materi public speaking, yaitu maju untuk melaksanakan tugas. Dan minggu kemarin cukup bervariasi. Kalau minggu sebelumnya saya sudah sampaikan di learning journal yang kemarin bahwasanya 3 pertemuan itu semuanya melaksanakan yang namanya ceramah. Tapi di 3 pertemuan kemarin eh, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, yang tampil ke depan melaksanakan yaitu sebagai motivator. Jadi memotivasi terutama kita selaku dalam generasi Gen Z seperti ini. Beliau memotivasi kita menjelaskan bahwasanya tentang masalah yang namanya overthinking atau OPT overthinking. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap kita mendengar yang namanya overthinking, pasti kita pikiran kita kepada sesuatu yang jelek. Tapi sebenarnya overthinking itu ada dua macam. Ada yang bagus, ada yang baik, dan ada juga yang buruk. Yang kedua, yang menyampaikan itu dengan cara yaitu storytelling. Jadi dia menjelaskan sebuah cerita dia sendiri ataupun dari cerita orang lain. Seperti kalau dari yang seperti kita tahu, kalau yang sudah terkenal itu seperti Nadia Omara, itu storytelling. Jadi dia menjelaskan kisah horor yang dia alami. Dan yang kedua ya itu ceramah. Dia melakukan ceramah kembali seperti biasa. Kalau menurut saya dari tiga penampil tugas tersebut, kalau dari segi materi semuanya baik dari segi materi, cukup relevan dan menarik. Apalagi masalah motivasi itu cukup membuat saya sedikit excited lah mendengarnya gitu, karena saya juga selaku generasi Gen Z ya gitulah, sering yang namanya overthinking. Jadi kita takut untuk melakukan sesuatu, takut salah. Tapi sebenarnya kan lebih baik kita salah dari gimana sih kata-katanya tuh, lebih baik kita salah dalam melakukan daripada kita tidak melakukannya sama sekali gitu. Nah, jadi untuk masalah 3 orang tersebut tidak ada masalah, mungkin seperti biasa kurangnya jam terbang dan penguasaan materi itu cukup terlihat ya, terutama dari ya kalau yang saya perhatikan dari yang storytelling tuh, dia mungkin agak sedikit gimana ya, kurang bisa membawa para pendengar, para audiens gitu. Jadi lumayan agak sedikit kaku gitu. Nah, mungkin kemarin tuh hanya 3 pemateri, 3 orang. Jadi penyampaian materinya ditunda. Jadi kemarin tuh masuk cuma 30 menit. Kalau nggak salah lebih lah, 30 menit berlebih lah. Karena apa? Karena kita tim Nasda. Jadi kemarin tuh kita melaksanakan MK sebentar, ditutup karena waktu itu jam 4 lewat 10 menit ada timnas. Tapi seperti yang kita tahu ya, sudah terlewat sekarang. Kita kalah 5-1, itu cukup mengecewakan.
Saya selaku ya, fans timnas yang waras gitu. Eee, itu kekalahan itu menurut saya biasa sih. Kekalahan itu menurut saya biasa, dan saya juga berekspektasi bahwa Indonesia itu kalah. Memang kalah, tidak akan menang. Kalaupun seri itu cukup luar biasa. Tapi saya tidak ekspektasi itu bisa kalah sampai 5-1, perkiraan saya kalah 1-0 lah, 2-1 lah, atau 2-0 lah, paling tinggi juga 3-0 lah, gitu. Wajar-wajar saja. Ini sampai kebobolan 5 gol, cukup. Saya pun nonton cuman sebentar. Kalah 2-0 saya nggak akan nonton sama sekali. Saya lihat hasil, apa namanya, info hasil akhir, ternyata 5-1. Dan semoga di besok ya, besok kita timnas lagi tapi main di GBK nanti tanggal ya tanggal 24, jamnya jam 20.45 setelah tarawih. Timnas Day lagi, kita nonton lagi. Cuman kalau pertandingannya jelek kayak kemarin, saya tutup lagi, males. Jadi ngobrolin timnas begini habis nanti waktunya. Nah, jadi materinya kami laksanakan di grup secara gimmick, secara online. Jadi apa yang dibahas dari materi kelompok 2 itu yaitu seni mengelola suara, gestur, dan konten, metode dan teknik inti dalam public speaking. Jadi yang pertama dari materi tersebut dijelaskan bahwasanya intonasi, artikulasi, dan jeda. Nah, itu sangat apa yang namanya? Utama lah, sesuatu pokok. Kalau kita mau menjadi public speaker, entah itu sebagai ceramah, entah itu sebagai motivator, entah itu sebagai storytelling, atau jurnalis, atau news anchor, kita harus mempunyai yang namanya intonasi, artikulasi, atau jeda. Jadi intonasinya tuh harus main seperti kita gimana ya, jangan monoton gitu, supaya para audiens tuh nyaman untuk mendengar, bisa dipahami, jadi tidak lurus-lurus aja. Yang kedua, volume dan kecepatan berbicara. Nah, volumenya itu jika kita misalkan berbicara di ruangan yang luas, kita harus mengeluarkan suara yang lebih keras. Jadi menyesuaikan lah. Ada waktunya kita keras, ada waktunya kita lambat berbicara. Dan kecepatannya itu jangan terlalu cepat dan pula jangan terlalu lambat. Lamun cek Sunda nama sedang santai aja, santai. Tengah-tengah aja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Terus gestur dan gerakan. Nah, ini utama. Gestur dan gerakan. Ini utama, salah satu penopang, pendukung selain kita berbicara dengan apa yang namanya lisan kita mengeluarkan suara, kita ditopang lagi dengan yang namanya gestur. Jadi pergerak tangan atau gestur mimik muka kita supaya lebih apa ya? Lebih mudah dimengerti gitu ya. Lebih mudah dimengerti sama kita juga. Gestur itu cukup lah untuk menopang lebih apa ya namanya? Lebih utama gitu. Membantu suara kita. Nah, ekspresi wajah dan kontak mata. Kita terutama sebagai ceramah atau motivator, kita harus kontak mata. Kontak mata, terus ekspresi wajah kita kalau sedih kayak gimana, kalau senang kayak gimana, kontak mata kepada audiens. Jangan sampai seperti kesalahan yang sering kita lakukan. Kalau saya ya dari apa yang namanya dari pondok dijelasin sama yang tua-tua tuh kayak gini, udah ceramah mah diri aja, yang penting mah ceramah, anggap baik kabeh cek bahasa Sunda mana mah anggap baik kabeh tunggul. Jangan seperti itu, kita berbicara dengan manusia loh, kita harus ada kontak antara mimik muka, antara wajah kita tuh kan mau apa yang namanya timbal balik sama audiens, jangan seperti itu. Seterusnya, struktur materi yang logis dan menarik. Nah, setelah itu semuanya beres, kita persiapkan struktur materi kita yang mau kita sampaikan, dan itu juga harus logis. Jangan aneh-aneh lah.
Terus karena waktunya udah mepet banget nih, udah 10 menit. Metode dan public speaking. Metodenya ada informatu, yang kedua memory memoriter. Nah, yang seterusnya itu tips mengatasi grogi dan nervous saat public speaking. Pertama, kita siapkan, tenangkan dulu diri kita. Yang utamanya kita yang namanya apa? eh lah apa yang namanya? Kebiasaan kita tuh kalau mau public speaking tuh kayak gimana? Misalkan kebiasaan kita biar nggak nervous, kita makan sesuatu atau melakukan sesuatu seperti kalau di agama-agama tuh baca Robis Roli dulu gitu. Itu caranya. Dan terutama yang pertama itu terutamanya apa ya? Jam terbang sih, jam terbang. Jadi kita banyak latihan lah. Entah itu di HP kayak gini, di video, atau kita di kaca, atau mau turun langsung boleh. Turun langsung. Kalau utamanya tuh kalau di pesantren tuh suka ada yang namanya muhadharah. Muhadharah. Itu sangat membantu kita dalam yang namanya nervous lah, demam panggung lah, yang namanya demam panggung. Kan itu biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan kalau paling lambat lah sebulan sekali ada yang namanya muhadharah. Itu sangat membantu untuk agar kita bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, mungkin cukup sekian ya. Ini saja karena waktunya sudah lewat sebenarnya mah. Kan menurut dosen kita harus yang namanya 10 menit lah maksimal. Ini udah hampir 12 menit. Lewat 2 menit. Soalnya tadi kita cerita masalah timnas dulu sedikit. Ya, tentu saja besok jangan lupa timnas dari lagi kita di jam 20.45. Nonton terus, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya bila ada kesalahan.